yang ada di bawah kolong langit ini tentunya pasti punya masalah. Ya. Tapi seringkali masalah itu tanpa kita sadari, masalah itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Benar? Kadang yang membuat orang jauh dari Tuhan adalah ketika dia menghadapi sebuah masalah, seakan-akan dia tidak punya penolong lagi. Padahal firman Tuhan berkata dalam Matius 11, marilah kepadaku yang dari Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Musa ingin meminta keyakinan bahwa dalam pergerakan dia membawa orang Israel, dia ingin mengetahui bahwa siapa yang mengutus dia. Katakanlah kepada orang Israel, aku adalah aku. Tadi saya katakan Bapak Ibu, mungkin kita sedang menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Tapi ingatlah, di balik masalah itu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Ya. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun tantangan kita, tapi ingatlah ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi ya saudara, saya ingin sampaikan bagi kita, ketika Yesus berkata aku adalah aku, dia ingin membuktikan kepada orang Israel bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Amin. Ini juga akan menjadi bagian kita. Yesus berkata aku adalah aku, dia membuktikan bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ya, makanya kalau orang itu saudara bikin nama, ya Bapak Ibu kalau bikin nama, usahakan nama itu punya arti yang baik. Ya. Karena nama Tuhan itu adalah nama yang baik, nama yang berdaulat. Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Waktu dulu Abram diganti namanya menjadi siapa? Abraham. Yakub diganti jadi karena nama itu membawa ada karakter yang ditampilkan lewat nama. Ada namanya dibuat anaknya supaya dia ini jadi baik, ya. Kemana-mana dia diberkati, namanya Slamet. Ya, loh, iya kan Bapak Ibu? Ya, apalagi kalau sudah lagi ada orang Kristen, pas lahir di tanggal 25 namanya si Natal. Kadang-kadang kan nama itu bermakna Bapak Ibu ya. Jangan kasih nama sembarangan. Kasihlah nama yang mencerminkan karakter. Abraham dikasih jadi bapak orang percaya jadi Abraham. Yakub yang menarik tumit, ya, diganti menjadi Israel. Saudara, kita harus memberikan nama yang penuh arti sehingga nama itu menampilkan karakter yang baik. Makanya katakan aku adalah aku, saudara. Ya, coba lihat. Ya, lanjut next ya, sudah. Terus, ya. Jadi memberi nama itu nama yang terbaik. Nanti kita lihat. Nah, sekarang saudara, sebelum sampai kepada nama, saya ingin jelaskan. Ketika kita punya masalah, kadang kita bisa terjebak, ya. Banyak orang terjebak dalam menangani masalah, ya. Artinya begini, dia merasa mampu mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri, ya. Sebab kekuatan manusia terbatas, ya. Sehingga ketika dia mencoba menangani masalah dengan kekuatan sendiri, kadang-kadang bisa kecewa. Kita berharap ada teman yang baik dalam hidup kita, teman yang kita percaya ternyata enggak bisa menolong. Makanya banyak yang terjadi kekecewaan, saudara. Makanya ada pujian berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain,
pandang saja Yesus. Ketika Firaun mengejar Musa dengan orang Israel, Musa berpikir, dia lihat ke kanan laut, ke kiri laut, ke depan laut. Kadang-kala saudara kita melihat ke kanan gak ada jalan keluar, ke kiri gak ada jalan keluar, ke kanan gak ada jalan keluar, ke depan juga gak ada jalan keluar, maka kita datang ke atas. Jadi saudara, ketika kita datang kepada aku yang dia berkata kepada Musa, dia Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kita, amin. Karena dia berkuasa, Bapak Ibu, ya. Adalah nama yang berkuasa. Aku adalah aku, artinya ada Allah yang berkuasa, amin. Dia yang belah laut, dia yang menundukkan badai. Dia Allah yang tidak tertandingi, ya. Dalam Yesaya 40:25 dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan siapa? Ya. Dengan siapa engkau hendak samakan aku atau setarakan aku dengan siapa? Gak ada. Seakan-akan aku seperti dia. Ya. Kalau dalam kitab Korintus dikatakan ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Kalau ada masalah jangan datang kepada orang pintar. Kalau engkau tidak mau jadi bodoh, jangan datang ke orang pintar. Sebab Hosea berkata, kalau engkau bodoh akan menjadi bina. Ya, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ya. Jangan sampai kita salah mengerti tentang Tuhan. Ya. Coba kita lihat saudara, katakan begini. Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, amin. Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ya. Ternyata Allah kita tidak bisa disuap, karena dia Allah yang penuh dengan kasih dalam hidup kita, amin. Kasihnya saudara dibuktikan di mana 2000 tahun yang lalu dia menyerahkan dirinya di Bukit Golgota. Itulah yang kita ingati di perjamuan ini. Ya, Allah yang mengasihi kita. Dia Allah dikatakan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu. Dalam Roma dikatakan begini. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Kalau tidak ada yang bisa melawan kita, berarti kita adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu, satu kebanggaan bagi kita. Kenapa bisa kita melawan setiap musuh kita? Kita bisa menginjak setiap iblis. Ya, jangan kita menginjak iblis tapi kita tidak punya kuasa. Maka kita harus menjadi orang yang berkuasa, orang yang menang. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, roh Allah yang ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya Tuhan tidak memberikan roh ketakutan bagi kita, tapi Tuhan memberikan roh keberanian. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita melihat saudara, yang pertama adalah nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Ya, itu yang pertama, dia berkuasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Makanya kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Ada roh kemenangan, roh keberanian yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita bisa melangkah dan tidak perlu takut terhadap serangan-serangan si jahat. Amin. Ya, nggak perlu takut dengan serangan-serangan si jahat karena Tuhan sudah memberikan roh kepada kita, roh keberanian. Nama Allah itu, ya, Allah yang berdaulat. Yang pertama ingat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Berdaulat artinya memiliki kuasa penuh dan mutlak. Nggak ada yang bisa mengaturnya. Amin. Yesaya 40, ya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat?
Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan kepada siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada. Ya. Dikatakan aku adalah Allah yang berdaulat, yang memiliki kuasa penuh. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita jangan protes kalau ada proses dalam hidup kita. Katakan lu amin. Sebab Tuhan mendesain itu sebaik mungkin. Ya. Karena kalau kita sudah protes sementara proses sedang berjalan, wow, kita bisa gagal, Saudara. Tapi kalau kita mengizinkan proses Tuhan berjalan tanpa kita protes, maka saya percaya Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ya. Dikatakan Saudara, siapa yang dapat mengatur? Maunya kita sih begini, tapi mau Tuhan belum tentu. Iya. Tuhan berikan aku mobil katanya. Masa aku, contohnya lah, anak saya Teona minta, "Pak, belikan aku mobil," katanya. Mau aku pakai sekolah. Kira-kira saya beri enggak? Sekalipun dia anak saya sayangi, karena sayangku nggak mungkin kuberikan sama dia. Karena kalau dia pakai mobil bisa bahaya. Nah begitu juga, ketika kita minta kepada Tuhan, kita anak Tuhan, tapi Saudara, Tuhan tahu, Tuhan menyayangi kita supaya kita tidak menjadi masalah ketika kita memilikinya. Jadi tidak bisa kita mengatur Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita, men. Sama juga halnya Saudara kalau anak-anak muda ketika bilang gini, "Tuhan, sudah ini dia Tuhan." Padahal Tuhan bilang, bukan dia. Soal lebih rohani dia anggap pujian. Tuhan inilah yang waduh. Supaya agak rohani, ternyata bukan. Ya. Berarti kalau sudah Tuhan tetapkan sampai kepada gereja, ditumpang tangan oleh gembala perwakilan Tuhan, maka dialah. Makanya Bapak Ibu, tanda tangan gembala itu berharga. Coba bawa, biarpun namanya di sana di surat pernikahan ada namanya si Jontos dan siapa namanya, terus dibawa ke sana, diterima nggak tanpa tanda tangan dan cap? Dan kita pun mewakili Tuhan untuk pemberkatannya. Jadi anak-anak muda, kalau masih ada waktu, ada kesempatan, tanyalah sama. Kira-kira sudah cocok nggak? Tanya Tuhan. Roma 8:28 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita terpanggil dalam rencana Allah, maka yakinlah ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, men. Segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan. Maka saya percaya rancangan yang terbaik Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Makanya kalau kita terpanggil dalam rencana Tuhan, imani bahwa ada rancangan yang terbaik. Amin. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Orang lain punya rencana jahat, Tuhan halaukan. Orang lain punya rancangan buruk, Tuhan halaukan. Ingat Daniel, ada rancangan yang jahat dalam hidupnya. Bahkan orang merencanakan untuk membinasakan hidupnya. Tapi karena dia tetap terus terkonek dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka Daniel terluput daripada maut. Amin. Dan itu juga akan menjadi bagian kita. Kita menjaga hidup kita. Kita terpanggil dalam rencana Allah. Kita setia dalam Tuhan. Yang ketiga, Saudara, dikatakan Allah yang bertindak. Ya, Allah yang bertindak artinya Allah kita bukan pribadi yang pasif. Allah bukan yang diam. Dia Allah bertindak. Makanya Bapak Ibu, saya katakan minggu lalu kalau saya khotbah dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, ketika kita memuji Tuhan, maka di sana dikatakan Allah bersemayam. Amin. Ada Allah di sisi kita. Berarti apa? Begitu dekatnya Allah dalam hidup kita ketika kita memuji-muji Tuhan. Makanya ketika kita mengenal Allah adalah Allah yang bertindak, segala sesuatu terjadi, ada Allah di sana. Coba Saudara lihat, Saudara, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarnya mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya ingin katakan kepada kita, ketika kita memuji Tuhan dalam pujian penuh kuasa, ada kuasa dalam puji. Tahu lagu itu? Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Makanya dalam ibadah jangan anggap sepele itu puji-pujian, ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau dalam ibadah itu puji-pujian itu menggugah hati Tuhan. Amin. Ketika pemimpin pujian mengajak kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, itu sedang mengundang hadirat Tuhan. Amin. Lihat dikatakan Paulus dan Silas. Bapak Ibu, sebenarnya kalau melihat hukum Tuhan, tanpa pun mereka bernyanyi, tanpa mereka berdoa, sanggup nggak Tuhan membuka kunci pintu? Sanggup. Sanggup nggak Tuhan membuka belenggu-belenggu mereka? Sanggup. Sedangkan dikatakan ketika Allah bangkit, Allah menembus dinding. Ya, sanggup saudara. Ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kenapa mesti harus bernyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan? Itu sebabnya penting pujian kepada Tuhan. Amin. Coba saudara lihat, mereka bernyanyi, ya, berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain. Dengan kita bernyanyi, orang lain mendengarkannya. Ya, orang lain mendengarkan mereka. Ketika mereka mendengar pujian itu, ada pujian kan? Saya coba selidiki, nggak tahu apa lagunya saudara. Lagu apa mereka ini ya? Nggak dicatat dalam Alkitab. Ya, mungkin saja percaya saja, percaya yang beri kita menang. Ketika mereka menaikkan pujian, dengan puji-pujian, tembok Yeriko hancur. Dengan sorak-sorai, tembok Yeriko hancur. Dengan pujian, iblis gemetar. Ayat ini menjelaskan bagi kita Bapak Ibu, sangat penting. Bernyanyilah bagi Tuhan. Sebab dalam puji-pujian ada kuasa. Amin. Allah tidak yang pasif, dia hadir, dia omnipresent, dia ada di sini. Ketika kita menaikkan pujian, setiap belenggu masalah dihancurkan. Amin. Perwira yang punya anak buah sakit, ketika kamu percaya, maka dengan percaya dia pulang, terjadi kesembuhan. Amin. Dengan iman dia percaya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada masalah, percaya saja kepada Tuhan. Aku adalah aku, Allah yang bertindak. Amin. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bertindak. Dia tidak tinggal diam. Ketika kita datang kepadanya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bertindak, kan yang bisa melawan. Artinya apa? Di dalam ketidakmampuanmu menghadapi tantangan, datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita lupa datang kepada Tuhan. Begitu berat masalah yang kita hadapi, begitu besar tantangan kita hadapi, ingat, datanglah kepada Tuhan. Maka dia bertindak menyelesaikannya. Diam dan tenanglah. Allah berkuasa, Allah berdaulat, tidak bisa mengaturnya. Alam seluruh langit tidak boleh mengaturnya. Allah bertindak. Jika Allah bertindak, ketika aku punya masalah, ketika aku punya persoalan, kalau Allah bertindak, semuanya bisa terselesaikan. Amin. Aminlah untuk firman Tuhan.